Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham PT Wir Asia Tbk yang selanjutnya akan disebut dengan perseroan serta para undangan yang kami hormati. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita berdoa sejenak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rapat hari ini bisa berjalan dengan lancar serta mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu hadirin, kami mengucapkan terima kasih tentunya kepada pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang telah bersedia memenuhi undangan Direksi Perseroan untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan untuk selanjutnya disebut rapat yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat tanggal 9 Juni 2023. Para hadirin sekalian, rapat ini diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System atau EasyKC beserta tayangan rapat umum pemegang saham atau RUPS berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka. Selanjutnya disebut POJK 15/2020. Peraturan OJK nomor 16/POJK.04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik. Selanjutnya disebut dengan POJK 16/2020. Serta surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia nomor KSEI 4012/dir/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal penerapan modul e-proxy dan modul e-voting pada EasyKC beserta tayangan RUPS. Untuk memenuhi ketentuan pasal 27 POJK 15/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik atau e-proxy bagi pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham untuk hadir serta memberikan suaranya dalam rapat melalui aplikasi EasyKC. Dan selanjutnya kami ingin mempersilahkan pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham serta para undangan yang kami hormati untuk terlebih dahulu menyaksikan video profil perseroan berikut ini. Hi, welcome to Wir Group. Let me take you on a tour of our technology ecosystem.
Weir Group was established in 2009 and had focused on the development of 3 technology fields: augmented reality, virtual reality, and artificial intelligence. We have worked on thousands of projects in over 20 countries around the world. We have collaborated with various international and national companies. Some of our partners and clients include Hello. We focus on developing immersive technology solutions for smart society through technologies such as AR, VR, and AI. Now, similar to Web 1 with computers and internet, and Web 2 with smartphones, Web 3 will emerge through wearables like smart glasses and smart lenses. In this new phase, AR, VR, and AI will play a very crucial role. Currently, we collaborate with several partners as hardware providers. Now let's take a look at our ecosystem. I will help explain the technology ecosystem of our business units. Currently, our units consist of AR&Co, Dove, DMID, MindStores, and Mata Republik. Before that, do you know the difference between AR and VR? Augmented reality, or AR, is like seeing the world through a magical lens that overlays digital information, images, or even games onto your real-world view using devices like tablets or AR glasses or smartphones. Meanwhile, virtual reality, or VR, is like stepping through a portal into another universe, completely immersing yourself in a digital world that can be as realistic or fantastical as you can imagine, using VR glasses like this. Our first business unit is AR&Co, which focuses on developing the future interaction by bridging businesses and consumers, enabling interaction between the real world and the virtual world through technologies such as AR, VR, AI, motion tracking, and sound voice recognition. Here's an example of AR being applied in the retail and fashion industries. Using a smart mirror, we can try on headwear, clothes, makeup, or glasses without physically trying them on. We have implemented this solution in several projects, including the G20 Summit in Bali back in 2022. This is also an example of AR implementation where we aim to introduce people to digital objects like this avatar of famous painter Avandi. Through AR, we help people to interact with prominent figures virtually. AR&Co also implements AR, VR, and AI for various industries, ranging from the property and real estate industry, education, culture, to FMCG. With the help of our other business unit, DMID, which provides strategic advice to help brands in building their relevancy with the market. Next is our business unit called Dove. Dove is an everyday life solution for the community that uses IoT, or the Internet of Things. Simply put, Dove is a smart machine that can do many things. One of the forms of Dove machines is like this. We have deployed thousands of Dove machines in high-traffic public areas, such as mini markets, with various functions ranging from media placement to commerce for purchasing products that are not available in stores, such as electronics, medicine, or even furniture. The interesting part is that Dove can also be used by brands for activations, considering the limited space available in mini markets. Without having to place sales promoter or banner, brands can use Dove to provide information to consumers, interact through gamification, and much more. As a smart machine, Dove can switch functions and become a one-stop solution for various purposes, like this vending machine that can be placed at international airports. Now, this Dove machine functions to help foreign tourists with all their needs upon arriving in Indonesia, from arranging visa on arrival to buying local SIM cards and exchanging foreign currency with e-money cards containing rupiah. You can directly get the SIM card and e-money card from this machine too. In addition to that, we have also placed Dove in the domestic departure area for self-check-in and face recognition purposes.
The possibilities for Dove are endless. For example, Dove can be used in the hospitality industry for hotel self-check-ins, in the healthcare industry, and Dove can be used for telemedical consultation, health analysis, or even doctor's appointment booking. In the banking industry, Dove can be used as a virtual customer service or even for transactions. Next one is MindStores. MindStores offers the future of commerce through the development of a virtual store network for brands and retailers. One of the implementations of MindStores is in the form of AlphaMind. Together with AlphaMart, MindStores have built a virtual retail store network since 2017, targeting communities in second and third tier cities, allowing them to open the virtual AlphaMart stores. With AlphaMind, store owners can sell products to those around them. It's not limited to products available in AlphaMart, but also up to more than 20,000 of goods that are not available in AlphaMart. What sets this solution apart from e-commerce is the format. In AlphaMind, the format is social commerce, where store owners are encouraged to proactively offer their product directly to potential buyers in their community. This includes neighbors, social groups, and others. With the MindStores platform, store owners do not need to worry about managing inventory and logistics because everything will be handled by AlphaMart or by the principal brands. All products can be picked up by buyers at the nearest AlphaMart or delivered directly to their location. Let's continue. Next is Mata Republik, that focuses on developing Web3 technologies such as Metaverse, blockchain, and P2E or Play to Earn. The first product under Mata Republik is Minar. Minar is a game platform that connects consumers with brands through geolocation-based gamification. Through Minar, users are asked to physically explore the city and search for virtual Minar stones that are scattered in various locations. As for finding Minar stones, users can break them to get coins that can be exchanged for vouchers from participating brands. By using geolocation, Minar stones can be spread in various locations desired by the brand. For example, a brand wants to target consumers in a specific area, Minar can spread specific stones with incentives from the brand in the desired locations. We have even spread Minar stones overseas, such as in Malta and Switzerland. Next is the newest product under Mata Republik, Nusa Meta. Nusa Meta is our metaverse platform where we are building a virtual world on top of our own blockchain for the future of the Internet of Web3. More than 100 brands are ready to jump on the metaverse by building their virtual premises on Nusa Meta. We are also preparing an ecosystem for digital creators by providing them with creator tools so they can create various digital objects that will have utility in Nusa Meta soon. Thank you for taking your time to get to know us better. Hope you get a better understanding of our business. So are you ready to enter the future with Weir Group? Demikianlah tadi video profil perseroan, dan selanjutnya izinkanlah kami untuk memperkenalkan para anggota Dewan Komisaris serta Direksi Perseroan yang hadir dalam rapat ini sebagaimana ditampilkan pada layar presentasi. Yang pertama adalah Dewan Komisaris Perseroan, Bapak Daniel Surya Wiryatmo selaku Komisaris Utama yang hadir secara fisik. Kemudian Bapak Surya Tatang selaku komisaris yang hadir secara daring, Bapak Philip Cahyono selaku komisaris yang hadir secara fisik, Bapak Dr. Andes Andreanto Tumali selaku komisaris yang hadir secara fisik, Bapak Agus W. Suhadi selaku komisaris independen yang hadir secara fisik, dan Ibu Asmarawati Zaini selaku komisaris independen yang hadir secara fisik. Dan selanjutnya adalah jajaran direksi perseroan. Bapak Michael Budi Wiryatmo selaku Direktur Utama yang hadir secara fisik. Bapak Jeffrey Budiman selaku Direktur hadir secara fisik. Bapak Jimmy Halim selaku Direktur hadir secara fisik. Bapak Stanislaus Aries Bayu Nugroho selaku Direktur hadir secara fisik. Dan Bapak Senjala Zuardi selaku Direktur hadir secara fisik.
Dan selain itu Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan para profesi penunjang yang tentunya ikut membantu terselenggaranya rapat ini dan nama-namanya sebagaimana juga ditampilkan pada layar presentasi. Yang pertama adalah Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiaman Mulyadi Cahyo dan rekan, Notaris Jose Dimas Satria SHMKN, Biro Administrasi Efek atau BAE PT Vikomindo Buana Registrar, serta konsultan hukum dari law firm Assegaf Hamzah and Partners. Selanjutnya rapat ini akan diselenggarakan dengan tata tertib sebagaimana telah kami sampaikan pada website Perseroan mulai dari tanggal pemanggilan yang dapat diakses melalui situs web Perseroan www.wir.group dan situs web penyedia IRUPS atau EasyKesei dan sebagaimana dapat diakses oleh pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham pada saat memasuki ruangan rapat melalui barcode yang telah kami sediakan. Dan sekarang izinkan saya membacakan ringkasan tata tertib tersebut sebagai berikut. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. Rapat akan dibuka serta dipimpin oleh ketua rapat yang merupakan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Hanya para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham per tanggal 16 Mei 2023 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam rapat ini. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya memiliki lebih dari satu saham, maka ia hanya akan diminta untuk memberikan suara satu kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan mata acara rapat yang dibicarakan dengan prosedur sebagai berikut. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, bagi para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengangkat tangan. Dilanjutkan dengan menulis pertanyaan yang ingin diajukan dalam formulir pertanyaan. Kemudian nantinya ketua rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya pada setiap pertanyaan yang diajukan. Dan ketua rapat dapat meminta bantuan anggota direksi ataupun pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut. Ketua rapat berhak membatasi jumlah pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya. Untuk pemegang saham yang hadir secara elektronik, untuk pemegang saham individu lokal yang mengikuti jalannya rapat melalui akses.kesei.co.id dan ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk bisa menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki, alamat email, dan dilanjutkan dengan menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya dalam fitur chat kolom electronic opinions yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi EasyKesei. Kemudian ketua rapat dan atau tim yang ditunjuk berhak untuk memilih pertanyaan yang diajukan dalam kolom chat EasyKesei untuk kemudian diberikan jawaban ataupun tanggapan oleh ketua rapat atau anggota direksi atau pihak lain atas pertanyaan yang diajukan tersebut. Atas pertanyaan yang dipilih namun belum diberikan jawaban ataupun tanggapan, maka akan ditanggapi kemudian melalui email. Untuk semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara yang dilakukan dengan tata cara sebagai berikut. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju atau memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan dan mengisi surat suara. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan
dan mengisi surat suara dianggap setuju. Suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang mengeluarkan suara. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya. Perseroan membatasi jumlah kehadiran pemegang saham atau kuasanya secara fisik. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir di lokasi rapat namun telah melebihi kuota kehadiran di lokasi, dipersilahkan untuk mengikuti acara rapat secara online melalui website akses.kese.go.id. Tata tertib ini berlaku sejak rapat dibuka sampai dengan rapat ditutup oleh ketua rapat. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham perseroan serta hadirin sekalian yang kami hormati, sesuai dengan isi iklan pemanggilan, perlu kami tegaskan bahwa rapat ini adalah penyelenggaraan rapat umum pemegang saham tahunan perseroan. Selanjutnya kami ingin mempersilahkan Bapak Daniel Surya Wiryatmo selaku Komisaris Utama Perseroan untuk bisa memimpin jalannya rapat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta para undangan dan hadirin yang kami hormati. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam rapat hari ini. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 30 Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris PT Wir Asia Tbk nomor 041-SKD-WIRG-4-2023 tanggal 27 April 2023, maka saya selaku Komisaris Utama Perseroan akan mengetuai dan memimpin jalannya rapat ini. Guna memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam rangka penyelenggaraan rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat pemberitahuan nomor 035-WIRG-4-2023 tanggal 17 April 2023 dan B. Melakukan pengumuman pada tanggal 2 Mei 2023 dan pemanggilan pada tanggal 17 Mei 2023. Keduanya melalui situs web Bursa Efek www.idx.co.id, situs web resmi Perseroan www.wir.group, serta pada sistem isi KESE www.isi.kese.co.id. Selanjutnya kami minta kesediaan notaris untuk menginformasikan jumlah saham dari pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang sah yang hadir dalam rapat. Kami persilahkan Saudara Notaris Jose Dima Satria SH MKN. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Setelah memeriksa daftar pemegang saham Perseroan pertanggal 16 Mei 2023 dan daftar hadir yang disiapkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan PT Vikomindo Buana Registar, maka dapat kami sampaikan saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini sejumlah 8.043.194.232 saham atau mewakili 67,41% dari seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang telah dikeluarkan dalam Perseroan. Untuk mata acara pertama, kedua, ketiga, keempat, dan keenam sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan kehadiran rapat lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili. Untuk mata acara kelima, sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 2 huruf A Anggaran Dasar Perseroan
mensyaratkan kehadiran lapat lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili. Oleh karena seluruh persyaratan dan ketentuan telah terpenuhi, maka rapat ini adalah sah dan dapat diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Terima kasih. Terima kasih kepada notaris. Sesuai dengan laporan notaris, karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat ini telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka rapat perseroan dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya, dengan ini saya nyatakan pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023, rapat secara resmi dibuka pada pukul 10.25 waktu Indonesia Barat. Hadirin yang kami hormati, untuk memenuhi POJK 15/2020, perkenankan saya menyampaikan 1. Pemaparan kondisi umum perseroan selama tahun 2022, perseroan mempertahankan fundamental yang kuat untuk pertumbuhan ke depannya. Performa positif perseroan pada tahun 2022 ditunjang oleh pertumbuhan dan pengembangan secara holistik dari unit-unit bisnis perseroan, khususnya DAF dan Mindstore yang menyediakan platform berbasis teknologi augmented reality atau AR, virtual reality atau VR, dan artificial intelligence atau AI untuk kebutuhan transaksi commerce dan media periklanan atau advertising yang menghasilkan recurring income, serta AR & Co yang menawarkan jasa pembangunan solusi berbasis AR, VR, dan AI. Pertumbuhan unit-unit bisnis perseroan tersebut juga dikatalisasi oleh terrealisasinya rencana bisnis yang dijalankan perseroan pasca IPO. Kami meyakini bahwa dengan strategi yang kami jalankan saat ini, kami dapat menjaga inovasi dan tren pertumbuhan perseroan serta tetap menjadi pemimpin dalam industri teknologi berbasis AR, VR, dan AI. Di bulan September 2022, Weir Group resmi membentuk perusahaan patungan atau joint venture bersama Salim Group. Perseroan melalui cucu usaha PT Mata Nilai Republik membuat akta pendirian perusahaan baru bersama PT Surya Semesta Karya Persada milik Salim Group dengan nama PT Metaverse Indonesia Makmur. Perusahaan patungan ini diharapkan mampu mendorong kemajuan platform Metaverse besutan Weir Group, yaitu Nusa Meta. Prototipe ekosistem Metaverse Nusa Meta ditampilkan untuk pertama kalinya di ajang Weir Group Presents NXC International Summit 2022 pada 31 Agustus 2022 di Bali. Melalui Nusa Meta, masyarakat dapat dengan mudah mulai memasuki dunia Metaverse secara nyata dan mulai merasakan pengalaman unik yang imersif, menggali berbagai potensi dan memperoleh berbagai manfaat. Nusa Meta akan siap untuk dijelajahi pengguna secara bertahap dimulai pada akhir tahun 2023. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan strategi membangun ekosistem O2O dan elemen pendukung Metaverse di Nusa Meta. Kedua, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat adalah sebagaimana tercantum dalam tata tertib rapat yang dapat diakses melalui situs web perseroan www.weir.group dan situs web penyedia e-rups isi.kc. Yang ketiga, mata acara rapat hari ini sebagaimana dicantumkan di pemanggilan rapat dan kami tampilkan kembali dalam layar berikut. Maka selanjutnya marilah kita langsung membicarakan mata acara pertama, yaitu
Persetujuan atas laporan tahunan perseroan tahun buku 2022 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kosasi, Nurdiaman, Mulyadi, Cahyo, dan rekan atau kru Indonesia sebagai kantor akuntan publik dan telah ditanda pada tanggal 30 Maret 2023, pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya acquit at the charge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Sejauh tercermin dalam laporan tahunan perseroan tahun buku 2022 dan laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Selanjutnya, untuk agenda pertama, kami persilahkan Direktur Utama Perseroan, Bapak Michael Budi Wirjatmo, untuk memberikan penjelasan mengenai mata acara pertama perihal laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan. Untuk kesempatan pertama, kami persilahkan kepada Bapak Michael Budi Wirjatmo. Terima kasih Bapak Ketua Rapat, para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Perkenankanlah kami untuk menyampaikan laporan tahunan Direksi Perseroan dan penjelasan mengenai laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Laporan direksi yang kami sampaikan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan yang dapat diakses melalui situs web perseroan, situs web bursa, dan situs web penyedia e-hubs atau isi.kesi. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati, kami akan menyampaikan penjelasan mengenai laporan tahunan. Selama tahun 2022, perseroan telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, berupa pertumbuhan pendapatan yang positif dan pertumbuhan laba bersih sebagaimana yang telah kami laporkan dan publish dalam laporan keuangan konsolidasian perseroan di audit untuk tahun buku 2022. Hal tersebut tidak lepas dari kinerja manajemen perseroan, di mana pada tahun 2022, tepatnya pada tanggal 4 April 2022, perseroan melakukan penawaran umum saham perdana di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham WIRG. Selanjutnya, perseroan berkomitmen untuk melakukan penerapan beberapa strategi dan perseroan juga memiliki competitive advantage antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perseroan telah membangun banyak solusi melalui produk dan layanan kami yang membantu berbagai industri secara global. Kedua, perseroan memiliki sinergi dan integrasi yang tinggi, di mana perseroan sebagai perusahaan induk yang telah memiliki reputasi yang baik dan basis klien yang luas, senantiasa melakukan cross-selling dengan perusahaan anak sehingga memudahkan perusahaan anak untuk mengembangkan bisnisnya. Ketiga, perseroan beroperasi sebagai pengembang teknologi augmented reality atau AR yang terdepan di Indonesia dan wilayah Asia Tenggara. Keempat, perseroan memiliki posisi yang baik untuk sepenuhnya mengembangkan dan mengkomersialisasikan teknologi dan keahlian yang dimiliki perusahaan seperti teknologi augmented reality, virtual reality atau VR, dan artificial intelligence atau AI melalui berbagai model bisnis untuk menghasilkan arus pendapatan yang visible. Keseluruhan strategi ini kami lakukan demi mendukung tercapainya visi dan terlaksananya misi kami dalam membangun smart society, di mana teknologi berbasis AR, VR, dan AI yang dimiliki perusahaan dapat menjadi bagian yang terintegrasi dengan kehidupan, kegiatan dan kegiatan sehari-hari di sisi komersial maupun individu. Selanjutnya, kami akan memaparkan pencapaian perseroan yang tercermin dalam kinerja keuangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang
saham perseroan yang kami hormati, kami akan menyampaikan penjelasan mengenai laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, di mana laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh kantor akuntan publik Kosasi, Nurdiyaman Mulyadi Cahyo dan rekan atau anggota dari Crow Global dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor 2-1-051-3-1-3 tertanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Juninho Wijaya CPA. Laporan keuangan konsolidasian auditan perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagaimana tertera dalam slide presentasi dengan keterangan sebagai berikut. Peningkatan kinerja perseroan menunjukkan fokus manajemen dalam menjalankan strategi pertumbuhan yang holistik atas seluruh unit bisnis perseroan, baik yang berasal dari solusi teknologi business to business atau B2B yang terdiri dari AR&Co dan DMID, maupun solusi platform teknologi business to customer atau B2B2C yang terdiri dari DAF, Mindstores, dan Minar yang berbasis Software as a Service atau SaaS dengan fitur AR, VR, dan AI serta menghasilkan pendapatan recurring bagi perseroan. Pada tahun 2022, perseroan berhasil membukukan peningkatan pendapatan usaha sebesar 179,84% dari 605,5 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 1,6 triliun rupiah yang disebabkan oleh peningkatan penjualan produk digital dan macam-macam barang via platform interaktif melalui penambahan mesin DAF serta berkesinambungan dan penambahan partner serta klien-klien baru. Perseroan membukukan laba kotor tahun berjalan sebesar 205,1 miliar rupiah pada tahun 2022 meningkat sebesar 172,47% dari tahun 2021 yang berjumlah 75,2 miliar rupiah. Kenaikan ini disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan konsolidasi perseroan sepanjang tahun 2022 yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Perseroan membukukan laba tahun berjalan sebesar 48,1 miliar rupiah pada tahun 2022, meningkat sebesar 95,32% dari tahun 2021 yang berjumlah 24,6 miliar rupiah. Kenaikan ini disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan konsolidasi perseroan sepanjang tahun 2022 yang diimbangi dengan usaha perseroan dalam melakukan efisiensi atas beban usaha dalam rangka menjaga profitabilitas. Perseroan mencatatkan adanya peningkatan jumlah aset sebesar 240,08% dari 260,2 miliar rupiah pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi 885,1 miliar rupiah pada tanggal 31 Desember 2022 yang diakibatkan oleh peningkatan piutang usaha, peningkatan uang muka pembelian persediaan, penambahan aset tetap, peningkatan aset dalam pengembangan dan penelitian, serta pengakuan aset hak guna terkait sewa kantor perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah liabilitas perseroan tercatat sebesar 258,7 miliar rupiah, meningkat sebesar 135,28% dari 109,9 miliar rupiah pada tanggal 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan oleh peningkatan deposit atau uang muka dari pelanggan dan peningkatan atas liabilitas sewa terkait dengan sewa kantor. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah ekuitas perseroan tercatat sebesar 626,4 miliar rupiah, meningkat sebesar 316,74% dari 150,3 miliar rupiah pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh tambahan modal di setor melalui penawaran umum perdana saham dan penambahan atas saldo laba selama tahun 2022.
Penjelasan lebih detail terkait laporan keuangan konsolidasian auditan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dapat Bapak Ibu lihat pada laporan tahunan yang telah tersedia di website Bursa Efek dan website perseroan. Demikian penjelasan kinerja keuangan ini kami sampaikan. Selanjutnya kami akan menyampaikan ulasan bisnis perseroan. Bapak Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati, perkenankan kami menyampaikan penjelasan mengenai ulasan bisnis perseroan selama tahun 2022. Yang pertama, unit bisnis AR & Co mendapatkan banyak kesempatan berkolaborasi dengan tokoh kenamaan seperti maestro pelukis Indonesia antara lain Avandi, Basuki Abdullah, dan Antonio Blanco. Teknologi khususnya augmented reality atau AR mengubah pendekatan dunia seni untuk menciptakan dan berbagi karya. Ketika sebuah karya seni diberi sentuhan teknologi, kita tidak hanya akan melihat sapuan kuas di atas kanvas, tetapi penggambaran objek yang lebih hidup dan nyata. Apalagi AR dapat mengubah gambar dua dimensi dalam lukisan menjadi objek bergerak yang terlihat begitu meyakinkan nyata. Selanjutnya di tahun 2022, perseroan melalui unit usaha Mindstores memperkenalkan fitur barunya yaitu sistem manajemen inventaris terpusat terintegrasi dengan berbagai kanal penjualan. Kemudian perseroan juga melalui unit usaha Mindstores memiliki lebih banyak lagi kisah sukses dari pemilik toko virtual pengguna platform Mindstores. Perseroan melalui unit usaha DAF berkolaborasi dengan BAF dengan membuka kanal baru bagi penyedia layanan jasa untuk berpromosi menggunakan kios. Pada tahun 2022 perseroan juga melalui unit usaha DAF memperkenalkan tipe mesin terbarunya dengan kapasitas untuk membantu memberi layanan publik. Pada tahun 2022 perseroan telah memproses tambahan 1 hak cipta, 1 granted patent, dan 2 registered patent, dan 4 paten yang siap didaftarkan ke HAKI. Perseroan juga secara konsisten terus meningkatnya jumlah kolaborasi yang terbangun antara Nusa Meta dengan berbagai institusi pendidikan dan komunitas Web3. Pada bulan November 2022, perseroan sukses berpartisipasi di ajang G20 dan B20 di Bali sebagai wujud revolusi internet yang telah memasuki era Web3. Weir Group menghadirkan saat itu pavilion Nusa Meta pada event G20 Bali 2022 yang memberikan preview tentang cara manusia berinteraksi di masa depan, di mana teknologi Web3 termasuk Metaverse pun berlaku di dalamnya. Perseroan juga berpartisipasi pada World Economic Forum yang dilaksanakan di Davos, Switzerland, dan memperkenalkan Education in Web3 di Indonesia Pavilion. Selanjutnya, kinerja perseroan juga mendapat apresiasi dan menorehkan prestasi sepanjang tahun 2022 melalui berbagai award yang sebagaimana berikut disampaikan. Yang pertama, ICAR Inovasi Baru dari AR & Co memenangkan 2022 Asian Technology Excellence Award. Lalu perseroan juga mendapat penghargaan Best IPO pada Investor Award 2022 yang dilaksanakan oleh Investor Magazine dan Berita Satu Holdings. Selanjutnya perseroan dianugerahi Best Public Company oleh Warta Ekonomi sebagai Prominent Trading Frequency Company dan juga mendapatkan penghargaan Alibaba Clouds Asia Star dari Frontier Award. Demikian penjelasan ini saya sampaikan. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Bapak Michael Budi Wirjatmo, para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang kami hormati. Demikianlah penjelasan direksi mengenai laporan tahunan direksi perseroan dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Selanjutnya saya persilakan kepada Komisaris Independen Perseroan untuk menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisari Perseroan. Kepada Bapak Agus W. Suhadi kami persilakan. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati.
perkenankanlah saya selaku Komisaris Independen Perseroan sebagai perwakilan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2022. Guna memenuhi kewajiban yang diatur dalam pasal 116 butir C pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang atau UU PT. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, tahun 2022 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan antara lain mengawasi jalannya pengelolaan perseroan oleh direksi, B. memantau pelaksanaan prinsip-prinsip GCG atau transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kesetaraan, dan kewajaran pada seluruh kegiatan usaha perseroan. Dan C. memberikan masukan kepada direksi untuk kepentingan perseroan. Dalam melakukan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang melakukan pertemuan secara rutin dengan manajemen untuk menelaah laporan keuangan perseroan, termasuk melakukan pertemuan dengan akuntan publik untuk membahas laporan keuangan tahunan auditan sebelum dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan. Kemudian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan audit internal dan tindak lanjut atas temuan audit internal. Pelaksanaan manajemen risiko. Pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system sebagai sarana pelaporan pelanggaran oleh karyawan. Demikian laporan singkat tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2022 saya sampaikan. Penjelasan secara lebih rinci mengenai fungsi pengawasan dapat dilihat pada bagian tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan perseroan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ketua Rapat. Terima kasih. Terima kasih kepada Komisaris Independen Perseroan Bapak Agus W. Suhadi. Hadirin yang terhormat, perlu kami sampaikan pula bahwa informasi lebih lanjut sehubungan dengan laporan kinerja perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah tersedia dalam laporan tahunan 2022 perseroan. Sehubungan dengan mata acara pertama dari rapat ini, perseroan dengan ini mengusulkan kepada rapat untuk 1. menyetujui dan menerima baik laporan tahun direksi perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 2. Menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasi Nurdiaman Mulyadi Cahyo dan Rekan atau KRO Indonesia, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, equit at the charge, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Persero untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Demikianlah pengajuan kami atas mata acara pertama dari rapat ini. Para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang terhormat,
Demikianlah tadi telah disampaikan pemaparan sehubungan dengan mata acara rapat ini. Kini kami membuka kesempatan kepada pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat sehubungan dengan mata acara rapat ini. Sedangkan pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara elektronik agar mengajukan pertanyaannya dan atau memberikan pendapat melalui sistem e-Kesey melalui fitur chat dalam kolom Electronic Opinions pada layar e-meeting hall pada sistem e-Kesey. Kami mengingatkan agar pertanyaan dan atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan mata acara yang saat ini sedang dibahas dan sesuai dengan ketentuan tata tertib rapat. Kami persilakan apabila ada pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan ataupun menyampaikan pendapatnya untuk mengangkat tangan. Kami nanti akan pilih satu orang penanya dan akan kami berikan form pertanyaan untuk diisi dan kemudian diverifikasi oleh notaris dan selanjutnya kami bacakan pertanyaan atau pendapatnya. Saya persilakan. Baik, saya akan bacakan pertanyaan pertama dari Bapak Angga Yuditama Putra, kuasa dari individu. Dan pertanyaannya, menyikapi situasi perekonomian global yang berdampak besar di beberapa negara, masa dan juga tentu memiliki dampak bagi Indonesia. Bagaimana positioning kinerja perseroan baik bisnis maupun finansial? Saya persilahkan untuk Ketua Rapat menjawab pertanyaan ini. Silakan. Terima kasih. Kami persilahkan Direktur Utama Perseroan, Bapak Michael Budi Wirjatmo untuk menjawab pertanyaan yang telah dibacakan. Ya. Terima kasih Bapak Ketua Rapat, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Yudi Tama. Pada laporan keuangan kami, konsolidasian perseroan tahun buku 2002 ini yang telah kami publish, menunjukkan bahwa meskipun terjadi dinamika ya, situasi perekonomian global maupun domestik, kita mampu membukukan pendapatan yang secara signifikan dan meningkat dari tahun sebelumnya. Dan pastinya ini merepresentasikan bahwa perseroan dapat cermat memonitor situasi perekonomian serta secara adaptif dapat menyesuaikan langkah-langkah dan strategi perseroan untuk tetap menunjukkan performa positif setiap tahunnya. Demikian jawaban dari kami. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Ketua Rapat. Terima kasih. Terima kasih kepada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang telah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya kita akan melakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan. Para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak melalui e-proxy Kesey, bila mana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain, kami persilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pilihan suara melalui sistem e-proxy Kesey. Selanjutnya kami mohon notaris menyampaikan rekapitulasi suara untuk mata acara pertama. Bapak pimpinan rapat, dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara sebagai berikut. Terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.100 saham,
pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 242.400 saham. Suara setuju adalah sebanyak 8.043.153.132 saham atau mewakili 99,99%. Dengan demikian dapat disimpulkan rapat menyetujui usul yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Sesuai dengan pernyataan notaris, dengan ini saya nyatakan bahwa rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan yang disampaikan. Selanjutnya marilah kita membicarakan mata acara kedua, yaitu persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Selanjutnya untuk agenda kedua, kami persilahkan Direktur Utama Perseroan, Bapak Michael Budi Wirjatmo, untuk memberikan penjelasan mengenai mata acara kedua perihal penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Terima kasih Bapak Ketua Rapat, para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham perseroan yang kami hormati. Selanjutnya perkenankanlah kami untuk menyampaikan rencana penggunaan keuntungan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 senilai 48.654.721 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Pertama, sebesar 11.429.923.706 rupiah akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan dan UU PT. Kedua, tidak ada pembagian dividen perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Ketiga, sisa keuntungan perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan dan dipergunakan antara lain untuk pengembangan usaha perseroan. Demikianlah penyampaian atas rencana penggunaan keuntungan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Ketua Rapat. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, selanjutnya kami sampaikan dan tampilkan usulan putusan untuk mata acara kedua rapat. Sehubungan dengan mata acara kedua dari rapat ini, perseroan dengan ini mengusulkan kepada rapat untuk 1. Menyetujui penggunaan keuntungan bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut. 1. Sebesar 11.429.923.706 rupiah akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan dan UU PT. Tidak ada pembagian dividen perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Sisa keuntungan perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan dan dipergunakan antara lain untuk pengembangan usaha perseroan. 2. Menyetujui pemberian wewenang kepada direksi perseroan untuk melaksanakan penggunaan keuntungan sebagaimana disebutkan di atas. 1. Dan hal lain tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap memperhatikan peraturan di bidang pasar modal. Demikianlah pengajuan kami atas mata acara kedua dari rapat ini. Para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang terhormat, demikianlah tadi telah disampaikan pemaparan sehubungan dengan mata acara rapat ini. Kini kami membuka kesempatan kepada pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat sehubungan dengan mata acara rapat ini. Sedangkan pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara elektronik agar mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat melalui sistem e-Say melalui fitur chat pada kolom electronic opinions pada layar e-meeting hall pada sistem e-Say. Kami mengingatkan agar pertanyaan dan atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan mata acara yang saat ini sedang dibahas dan sesuai dengan ketentuan tata tertib rapat. Kami juga persilahkan yang saat ini ada hadir secara fisik bersama kami di sini, para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan
ataupun menyampaikan pendapatnya, saya persilakan untuk bisa mengangkat tangannya. Kami akan pilih salah satu atau satu orang penanya dan akan kami berikan form pertanyaan untuk diisi, kemudian diverifikasi oleh notaris, dan selanjutnya kami bacakan pertanyaan atau pendapatnya. Silakan. Baik, saya akan bacakan pertanyaannya. Atas nama Ibu Florinda, kuasa dari individu, dengan pertanyaan, tahun ini perseroan kembali tidak membagikan dividen. Apa yang menjadi dasar pertimbangannya? Saya persilahkan kepada Ketua Rapat. Terima kasih. Kami persilahkan Direktur Utama Perseroan Bapak Michael Budi Wirjatmo untuk menjawab pertanyaan yang telah dibacakan. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Florinda. Tahun ini kita perseroan memang berfokus untuk memperkuat fundamental untuk pengembangan usaha perseroan. Jadi kami optimis dapat mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 dan kemudian dapat memberikan pertanggungjawaban kepada para pemegang saham kami. Demikian jawaban dari kami. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Rapat. Ya. Baik, selanjutnya untuk para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir secara virtual atau elektronik yang juga sudah mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya melalui fitur chat pada kolom electronic opinions pada layar e-meeting hall pada sistem EasyKesei, kami mohon bantuan panitia bisa untuk memilih satu pertanyaan untuk kami bacakan. Oke, baik. Saya kembalikan ke Ketua Rapat. Terima kasih. Terima kasih kepada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang telah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya kita akan melakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan. Para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak melalui e-proxy Kesei, bila mana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain, kami persilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pilihan suara melalui sistem e-proxy Kesei. Selanjutnya kami mohon notaris menyampaikan rekapitulasi suara untuk mata acara kedua. Baik, terima kasih para rapat. Dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara sebagai berikut. Terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.100 saham. Pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 17.900 saham, suara setuju sebanyak 8.043.193.132 saham atau mewakili 99,99%. Dengan demikian dapat disimpulkan rapat dengan suara terbanyak menyetujui untuk usulan agenda kedua. Terima kasih. Terima kasih. Sesuai dengan pernyataan notaris, dengan ini saya nyatakan bahwa rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan yang disampaikan. Para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, sekarang kita lanjutkan dengan mata acara ketiga dari rapat ini, yaitu persetujuan atas penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik independen yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan untuk menentukan honorarium akuntan publik dan atau kantor akuntan publik tersebut. Para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merasa puas dengan hasil kerja dari kantor akuntan publik Kosasi, Nurdiaman, Mulyadi, Cahyo, dan rekan atau kru Indonesia. Dan untuk itu, atas nama direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, kami mengucapkan terima kasih kepada kantor akuntan publik kru Indonesia yang telah melaksanakan audit terhadap buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Selanjutnya untuk tahun buku perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kami informasikan bahwa Dewan Komisaris sedang mereview dan menyeleksi kantor akuntan publik yang akan ditunjuk untuk mengaudit buku-buku perseroan tahun buku 2023. Adapun kriteria atau batasan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang direkomendasikan oleh Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut. 1. Telah memperoleh izin menjadi akuntan publik dan terdaftar di OJK. 2. Senantiasa bersikap independen, objektif, dan profesional dalam memberikan jasanya. 3. Senantiasa menaati standar profesi dan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang diakui oleh Menteri Keuangan. 4. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta tidak memiliki kredit macet. 5. Memiliki reputasi yang baik serta keahlian dan pengalaman audit yang memadai terhadap grup korporasi. Selanjutnya untuk tahun buku perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Direksi dan Dewan Komisaris mengusulkan kepada rapat untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik terdaftar dan atau kantor akuntan publik terdaftar dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tadi, Dewan Komisaris dan Direksi mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik terdaftar dan atau kantor akuntan publik terdaftar dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik terdaftar dan atau kantor akuntan publik terdaftar tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan akuntan publik independen tersebut. Para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang terhormat, demikianlah tadi telah disampaikan pemaparan sehubungan dengan mata acara rapat ini. Kini kami membuka kesempatan kepada pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat sehubungan dengan mata acara rapat ini. Sedangkan pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara elektronik agar mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat melalui sistem EasyKesei melalui fitur chat pada kolom Electronic Opinions pada layar e-meeting hall pada sistem EasyKesei. Kami mengingatkan agar pertanyaan dan atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan mata acara yang saat ini sedang dibahas dan sesuai dengan tata tertib rapat. Baik, pertanyaan sudah dari tangan saya. Dari Bapak Chandra Irawan, kuasa dari individu. Pertanyaannya, apakah perseroan telah memiliki kandidat AP atau KAP yang baru? Saya persilahkan kepada Ketua Rapat. Terima kasih.
Kami persilahkan Direktur Utama Perseroan Bapak Michael Budi Wirjatmo untuk menjawab pertanyaan yang telah dibacakan. Ya, terima kasih Bapak Ketua Rapat, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Chandra Irawan. Pastinya Perseroan akan mengikuti ketentuan perihal penggunaan AP atau KAP sesuai peraturan yang berlaku, ya, dan akan memastikan AP atau KAP tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh regulator. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Rapat. Ya, selanjutnya untuk pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara virtual ataupun elektronik yang sudah mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya melalui fitur chat pada kolom Electronic Opinions di layar e-meeting hall pada sistem Easy Kesei, kami mohon bantuan panitia untuk memilih satu pertanyaan untuk bisa kami bacakan. Tidak ada? Oke, baik. Saya kembalikan lagi ke Ketua Rapat. Silakan. Terima kasih kepada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang telah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya kita akan melakukan pemungutan suara untuk mengambil keputusan. Para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak melalui e-proxy Kesei, bila mana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain, maka kami persilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pilihan suara melalui sistem e-proxy Kesei. Selanjutnya kami mohon notaris menyampaikan rekapitulasi suara untuk mata acara ketiga. Bapak rapat dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara sebagai berikut. Terdapat suara tidak setuju sebanyak 3.602.200 saham. Pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 17.900 saham. Suara setuju sebanyak 8.039.562.032 saham atau mewakili 99,95%. Dengan demikian dapat simpulkan rapat dengan suara terbanyak menyetujui untuk usulan agenda ini. Terima kasih. Terima kasih. Sesuai dengan pernyataan notaris, dengan ini saya nyatakan bahwa rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan yang disampaikan. Para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, sekarang kita lanjutkan dengan mata acara keempat dari rapat ini, yaitu penetapan gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas lain bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023. Pemaparan mata acara keempat ini akan disampaikan oleh saya selaku Komisaris Utama Perseroan. Merujuk pada pasal 113 dan pasal 96 ayat 1 dan ayat 2 UU PT, ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Sebagai apresiasi atas kinerja Dewan Komisaris dan direksi dalam menjalankan fungsi tugas dan wewenangnya, Direksi dan Dewan Komisaris mengusulkan kepada rapat untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota direksi dan menetapkan gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tadi, Dewan Komisaris dan Direksi mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan melalui surat keputusan Dewan Komisaris serta menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris maksimum Rp1.200.000.000 net untuk tahun buku 2023 beserta fasilitas lainnya. Para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang terhormat, demikianlah tadi telah disampaikan pemaparan sehubungan dengan mata acara rapat ini. Kini kami membuka kesempatan kepada pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat sehubungan dengan mata acara rapat ini.
Sedangkan pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara elektronik agar mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat melalui sistem isi kesei melalui fitur chat pada kolom Electronic Opinions pada layar e-meeting hall pada sistem isi kesei. Kami mengingatkan agar pertanyaan dan atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan mata acara yang saat ini sedang dibahas dan sesuai dengan ketentuan tata tertib rapat. Kembali kami sampaikan apabila ada pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun menyampaikan pendapatnya, saya persilahkan untuk mengangkat tangannya. Kami akan pilih salah satu, sudah ada nampaknya, boleh dipersilahkan. Kita nanti akan berikan form pertanyaan untuk diisi dan kemudian diverifikasi oleh notaris dan kemudian kami akan bacakan pertanyaan atau pendapatnya. Baik, saya akan bacakan pertanyaannya dari Ibu Arlin, kuasa dari individu. Pertanyaannya, angka putusan remunerasi yang dicantumkan pada usulan putusan sama seperti tahun lalu. Apakah tidak ada peningkatan atau penurunan? Saya persilahkan kepada Ketua Rapat. Ya, terima kasih. Kami persilahkan Direktur Utama Perseroan, Bapak Michael Budi Wirtjatmo, untuk menjawab pertanyaan yang telah dibacakan. Terima kasih Bapak Ketua Rapat, terima kasih Ibu Arlin. Usulan nilai tersebut yang kami ajukan itu mempertimbangkan aspek-aspek penting dan juga best practice, antara lain benchmarking dengan pasar dan performa, dan benchmarking dengan pasar yang ada dan performa kinerja perusahaan perseroan. Nilai tersebut adalah nilai maksimal dan perseroan memandang nilai tersebut sebagai nilai maksimum yang wajar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Ketua Rapat. Dan selanjutnya untuk para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir secara virtual atau elektronik yang telah mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapatnya melalui fitur chat pada kolom Electronic Opinions pada layar e-meeting hall pada sistem Easy Kesei, kami mohon bantuan dari panitia apabila ada pertanyaan yang masuk. Tidak ada? Oke, baik. Saya kembalikan lagi ke Ketua Rapat, silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang telah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya kita akan melakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan. Para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak melalui proxy kesei, bila mana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain, kami persilakan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pilihan suara melalui sistem e-proxy kesei. Selanjutnya kami mohon notaris menyampaikan rekapitulasi suara untuk mata acara keempat. Baik Pak Rapat, dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara sebagai berikut. Terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju 3.602.200 saham. Pemegang saham yang abstain adalah 275.200 saham. Suara setuju sebanyak 8.039.592.032 saham atau mewakili 99,95%. Dengan demikian dapat disimpulkan rapat secara rapat secara suara terbanyak menyetujui usulan yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Sesuai dengan pernyataan notaris, dengan ini saya nyatakan bahwa rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tadi. Para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, sekarang kita lanjutkan dengan mata acara kelima dari rapat ini, yaitu persetujuan penegasan, perubahan, dan pernyataan kembali anggaran dasar perseroan. Kami persilahkan Direktur Utama Perseroan, Bapak Michael Budi Wirtjatmo, untuk memberikan penjelasan mengenai mata acara kelima dari rapat ini. Terima kasih Bapak Ketua Rapat, Bapak-bapak dan Ibu-ibu pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham untuk memenuhi ketentuan pasal 19 UU PT dan ketentuan pasal 16 ayat 1 anggaran dasar perseroan.
perubahan anggaran dasar perseroan ditetapkan oleh RUPS. Berkaitan dengan mata acara ini, selanjutnya kami menyampaikan bahwa dalam peraturan OJK nomor 14/POJK.0/4/2023 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik, pada pasal 20 ayat 1 diatur bahwa emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat pada Bursa Efek wajib mengumumkan laporan keuangan berkala melalui situs web Bursa Efek. Dan pada pasal 4 ayat 1 peraturan OJK nomor 31/POJK.0/4/2015 tentang keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan publik, diatur bahwa pengumuman informasi atau fakta material sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 bagi emiten atau perusahaan publik yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui huruf B, situs web Bursa Efek, atau 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Merujuk pada ketentuan-ketentuan POJK tersebut, diusulkan dalam rapat untuk menyesuaikan pasal 24 ayat 6 anggaran dasar perseroan dari sebagaimana yang ditampilkan pada layar. Selanjutnya jalannya rapat kami serahkan kembali kepada Bapak Ketua Rapat. Terima kasih Pak Michael untuk pemaparannya. Selanjutnya perseroan mengusulkan kepada pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham mengenai persetujuan penegasan, perubahan, dan penyataan kembali anggaran dasar perseroan, yakni sebagai berikut. 1. Menyetujui perubahan pasal 24 ayat 6 anggaran dasar perseroan yang disesuaikan dengan pasal 20 ayat 1 POJK 14/2022 dan pasal 4 ayat 1 POJK 31/2015 menjadi sebagai berikut. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan dan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penegasan, perubahan, dan pernyataan kembali anggaran dasar perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu di hadapan notaris dan memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang terhormat, demikianlah tadi telah disampaikan pemaparan sehubungan dengan mata acara rapat ini. Kini kami membuka kesempatan kepada pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat sehubungan dengan mata acara rapat ini. Sedangkan pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara elektronik agar mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat melalui sistem e-CKC, kami mengingatkan agar pertanyaan dan atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan mata acara yang saat ini sedang dibahas dan sesuai dengan ketentuan tata tertib rapat. Saya persilahkan kembali untuk Bapak Ibu hadirin pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan boleh mengangkat tangannya supaya bisa kita berikan form, silahkan. Form ini akan diisi dengan pertanyaan dan nanti akan langsung diverifikasi terlebih dahulu oleh notaris dan selanjutnya kami bacakan. Baik, saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Agus Imam Santoso, kuasa dari Lanayani Sugawe. Dengan pertanyaan, apakah sebelum pelaksanaan RUPS, perseroan tetap mengumumkan laporan keuangan tahunan melalui surat kabar? Saya persilahkan kepada Ketua Rapat. Terima kasih. Kami persilahkan Direktur Utama Perseroan Bapak Michael Budi Werjatmo untuk menjawab pertanyaan yang telah dibacakan.
Ya, terima kasih Bapak Ketua Rapat, terima kasih untuk pertanyaannya. Bapak Agus merujuk pada anggaran dasar sebelum ada persetujuan RUPS, perseroan tetap melakukan publikasi laporan keuangan tahunan melalui surat kabar peredaran nasional. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Rapat. Terima kasih, Mike. Ya, kami membuka juga kepada para pemegang saham ataupun kuasa pemegang saham yang hadir secara virtual atau elektronik. Apabila ada yang mengajukan pertanyaan ataupun menyampaikan pendapatnya melalui fitur chat pada kolom Electronic Opinions pada layar e-meeting hall pada sistem Easy Say, mungkin kami mohon tidak ada? Oke, baik. Untuk itu saya kembalikan lagi kepada Ketua Rapat. Terima kasih. Terima kasih kepada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang telah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya kita akan melakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan. Para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak melalui e-proxy KSE, bila mana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain, kami persilakan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara elektronik, dapat menyampaikan pilihan suara melalui sistem e-proxy KSE. Selanjutnya kami mohon notaris menyampaikan rekapitulasi suara untuk mata acara kelima. Terima kasih, Bapak Pimpinan Rapat. Dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara untuk mata acara kelima sebagai berikut. Terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 16.357.800 saham, pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 17.900 saham, suara setuju sebanyak 8.026.836.432 saham atau mewakili 99,79%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat ini secara suara terbanyak disetujui untuk agenda kelima. Terima kasih. Terima kasih. Sesuai dengan pernyataan notaris, dengan ini saya nyatakan bahwa rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tadi. Para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, sekarang kita lanjutkan dengan mata acara ke-6 dari rapat ini, yaitu persetujuan penegasan susunan pemegang saham perseroan. Pemaparan mata acara ke-6 ini akan disampaikan oleh Direktur Utama Perseroan. Terima kasih Bapak Ketua Rapat, para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham perseroan yang kami hormati. Perkenankan kami menyampaikan penjelasan mengenai mata acara ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu pemegang saham atau kuasa para pemegang saham untuk memenuhi ketentuan pasal 19 UU PT serta merujuk pada telah dilaksanakannya penawaran umum saham perdana atau IPO perseroan di mana kepemilikan saham telah menjadi milik masyarakat serta pelaksanaan eksersis waran yang saat ini masih berjalan. Perseroan bermaksud untuk melakukan penegasan susunan pemegang saham perseroan berdasarkan daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, sehingga diusulkan kepada rapat untuk menyetujui penegasan kembali susunan pemegang saham perseroan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Vikomindo Buana Registrar pada tanggal 16 Mei 2023. Selanjutnya, jalannya rapat kami serahkan kembali kepada Bapak Ketua Rapat. Terima kasih Pak Michael untuk pemaparannya. Selanjutnya perseroan mengusulkan kepada pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham mengenai persetujuan penegasan susunan pemegang saham perseroan yakni sebagai berikut. 1. Menyetujui penegasan kembali susunan pemegang saham perseroan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Vikomindo Buana Registrar pada tanggal 16 Mei 2023. 2. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi baik sebagian atau seluruhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan keputusan para pemegang saham termasuk untuk A. Menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka IPO perseroan termasuk ESA atau program lainnya yang direksi anggap sesuai dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan waran seri 1. B. Mengeluarkan saham-saham baru dalam simpanan perseroan
termasuk menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam IPO, termasuk ESA, atau program lainnya yang direksi anggap sesuai dan realisasi pengeluaran saham baru dan hasil pelaksanaan wawaran seri 1. Setelah IPO selesai dilaksanakan, dan C. Menyetujui rencana penggunaan dana hasil IPO sebagaimana diusulkan direksi perseroan. Para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang terhormat, demikianlah tadi telah disampaikan pemaparan sehubungan dengan mata acara rapat ini. Kini kami membuka kesempatan kepada pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat sehubungan dengan mata acara rapat ini. Sedangkan pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara elektronik agar mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat melalui sistem isi kesai melalui fitur chat pada kolom electronic opinions pada layar e-meeting hall pada sistem isi kesai. Kami mengingatkan agar pertanyaan dan atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan mata acara yang saat ini sedang dibahas dan sesuai dengan ketentuan tata tertib rapat. Kembali kami persilahkan apabila ada yang ingin bertanya boleh mengangkat tangannya. Bapak Ibu hadirin sekalian. Kita akan memberikan form, tidak ada? Oke, baik. Saya juga akan, untuk online tidak ada juga. Saya kembalikan lagi kalau begitu kepada Ketua Rapat. Terima kasih. Terima kasih kepada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang telah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya kita akan melakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak melalui e-proxy kesai. Bila mana ada yang tidak setuju atau bersuara abstain, kami persilakan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Bagi pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pilihan suara melalui sistem e-proxy kesai. Selanjutnya kami mohon notaris menyampaikan rekapitulasi suara untuk mata acara ke-6. Terima kasih pimpinan rapat. Dapat kami sampaikan hasil pemungutan suara sebagai berikut. Terdapat pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.100 saham, pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 17.900 saham, pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 8.043.193.132 saham atau mewakili 99,99%. Dengan demikian dapat disimpulkan rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan agenda ke-6. Terima kasih. Terima kasih. Sesuai dengan pernyataan notaris, dengan ini saya nyatakan bahwa rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tadi. Para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham dan hadirin yang kami hormati, sekarang kita lanjutkan dengan mata acara ke-7 dari rapat ini, yaitu penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana. Pemaparan mata acara ke-7 ini akan disampaikan oleh Direktur Utama Perseroan. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati, perkenankanlah kami menyampaikan penjelasan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham PT Wir Asia Tbk pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat perseroan nomor 004/WIRG/1 tertanggal 13 Januari 2023 yang telah diumumkan melalui situs web perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia dapat disampaikan sebagai berikut. Jumlah hasil penawaran umum perseroan sebesar Rp431,89 miliar dan biaya penawaran umum sebesar Rp15,78 miliar, sehingga hasil bersih penawaran umum sebesar Rp416,11 miliar. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum terkait belanja modal dan modal kerja perusahaan anak sebesar Rp326,76 miliar, belanja modal perseroan sebesar Rp30,35 miliar, dan modal kerja perseroan sebesar Rp27,93 miliar.
sehingga total penggunaan atau realisasi sebesar 385,05 miliar rupiah. Dari hasil tersebut, untuk rasio penggunaan dana hasil penawaran umum perseroan adalah sebesar 93%. Selanjutnya kami sampaikan dana yang diperoleh dari konversi waran per 31 Desember 2022. Jumlah efek yang telah dikonversi per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 10.764.706 saham dengan nilai sebesar 2.203.764.728 rupiah. Dengan realisasi penggunaan senilai 1.998.180.273 rupiah. Dan sisa dana konversi per 31 Desember 2022 adalah sebesar 45.584.455 rupiah. Demikian penjelasan ini saya sampaikan. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada Ketua Rapat. Terima kasih. Para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang terhormat, demikianlah tadi telah disampaikan pemaparan sehubungan dengan mata acara rapat ini. Kini kami membuka kesempatan kepada pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat sehubungan dengan mata acara rapat ini. Sedangkan pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara elektronik agar mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat melalui sistem isi kesei melalui fitur chat pada kolom electronic opinions pada layar e-meeting hall pada sistem isi kesei. Kami mengingatkan agar pertanyaan dan atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan mata acara yang saat ini sedang dibahas dan sesuai dengan ketentuan tata tertib rapat. Saya persilahkan Bapak Ibu hadirin sekalian, apakah ada yang ingin bertanya boleh mengangkat tangannya? Tidak ada ya? Oke. Untuk dari online apakah ada penanya? Tidak ada. Saya kembalikan lagi kalau begitu ke Ketua Rapat, silakan. Terima kasih. Mengingat mata acara ke-7 dari rapat ini bersifat pelaporan dan tidak ada pengambilan keputusan terhadap mata acara ini, maka apabila sudah tidak ada hal-hal yang ditanyakan, rapat akan dicukupkan sampai di sini. Para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham dan undangan yang kami hormati, mengingat tidak ada hal-hal lain yang perlu dibicarakan, maka saya menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham tahunan perseroan ini ditutup pada pukul 11.47 WIB sesuai WIB. Saya menyerahkan kembali kepada pembawa acara. Ya, baik. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang telah terlaksana dengan baik. Atas nama perseroan kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan selamat siang.